Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Melani, NPM 18106310800121. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah SSMA dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya perlu kita ketahui, karya sastra ini lahir untuk dinikmati, dihayati, dipahami, dan untuk sebagai salah satu hiburan. Nah, kemudian Arafat Nur ini seorang sastrawan yang berasal dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dia lahir pada tanggal 22 Desember 1974. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi drama. Dan di sini juga saya akan memaparkan tentang Ali Wahana, cerpen orang pandai di kampung jiran dalam kumpulan cerpen Serdadu dari Neraka karya Arafat Nur ke dalam bentuk naskah drama. Nah, drama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu draw, yang artinya melakukan atau berbuat sesuatu. Nah, kemudian menurut W.S. Renda, drama merupakan seni yang mengungkapkan pikiran atau mempergunakan perasaan orang dengan mempergunakan laku jasmani dan ungkapan kata-kata. Kemudian apresiasi. Nah, apresiasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang artinya penghargaan, penilaian, dan pengertian. Lalu menurut Sapardi Djoko Damono, Ali Wahana ini mencakup kegiatan penerjemahan, penyaduran, dan pemindahan dari satu jenis ke jenis kesenian lain. Kemudian proses Ali Wahana cerpen orang pandai di kampung jiran ke dalam bentuk naskah drama ini tentunya memiliki perubahan dan penambahan. Nah, salah satu perubahannya yaitu awalnya cerpen orang pandai di kampung jiran ini menggunakan teks narasi, kemudian dialihwahanakan menjadi naskah drama, berubah menjadi dialog. Kemudian adapun proses penambahan dan pengurangan penulis dalam melakukan alihwahana. Perubahan yang dilakukan ini tidak begitu signifikan. Nah, adapun penambahan yang dilakukan oleh penulis dalam mengalihwahanakan salah satunya yaitu penambahan tokoh, kemudian penambahan latar tempat, lalu ada unsur pertunjukan dan penambahan peristiwa. Tentunya ada juga penambahan dialog. Hal ini bertujuan untuk mengkonkretkan alur cerita. Nah, perubahan tokoh yang dilakukan oleh penulis yaitu dari tokoh Aku menjadi nama tokoh Sugih. Kemudian ada penambahan tokoh penduduk, kemudian tokoh teman Sugih, dan anak Arudin yaitu Ila. Adapun penambahan latar tempat, salah satunya yaitu rumah Arudin, kemudian warung kopi tempat teman-temannya Arudin berkumpul, dan kamar mandi. Kemudian ada penambahan peristiwa atau penambahan adegan. Salah satunya yaitu saat anak Arudin yang bernama Ila itu memberikan teh hangat kepada tokoh Sugih tersebut. Sebelum membahas tentang unsur drama, nah jenis drama orang pandai di kampung jiran ini merupakan drama tragedi yang dibalut dengan unsur komedi. Kemudian adapun unsur-unsur di dalam drama
orang pandai di kampung jiran ini yang pertama, tema atau amanat. Nah, pada naskah drama orang pandai di kampung jiran ini memiliki tema sosial yang di dalamnya mengandung propaganda pada kehidupan sosial. Propaganda yang ada pada alur naskah drama orang pandai di kampung jiran ini adalah mudahnya percaya terhadap hal yang belum tentu kebenarannya. Nah, kemudian amanat yang disampaikannya dari naskah tersebut bahwa jangan mudah percaya kepada dukun karena yang disebut orang pandai itu sebenarnya orang yang bodoh yang berpura-pura sebagai orang pintar atau sebagai orang pandai. Nah, kemudian ada pun alur atau plot. Nah, alur atau plot yang digunakan pada naskah drama orang pandai di kampung jiran ini menggunakan alur maju. Hal ini terlihat pada saat orang-orang di kampung jiran itu penduduknya menggunjingkan si dukun tersebut atau orang pandai tersebut. Nah, kemudian ada tahap pengenalan saat peristiwa dan tokoh cerita mempergunjingkan, artinya penduduk mempergunjingkan si dukun tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan, bagaimana aku tidak dapat percaya kepada Tengku Kudus. Aku benar-benar melihat orang pandai itu mampu menemukan barang yang hilang hanya dengan sebaskom air putih, lalu air itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Memang saya tidak tahu ayat raja apa yang dibacakannya itu, dan dia meyakinkan orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dialog ini merupakan ungkapan dari tokoh sugih tersebut. Jadi awal tahapan ceritanya itu dari pergunjingan antara penduduk dan tokoh. Kemudian ada tahap pemunculan konflik. Nah, tahap pemunculan konflik ini saat tokoh sugih ini akan mendatangi orang pandai tersebut. Nah, hal ini dibuktikan pada kutipan atau pada dialog, aku akan pergi ke kampung jiran untuk menemui Tengku Kudus. Nah, kemudian ada pun tahap konflik memuncak. Nah, tahap konflik memuncak ini di dalam naskah drama orang pandai di kampung jiran pada saat Sugih kecewa dengan Tengku Kudus karena mantra yang diberikannya tidak berhasil. Nah, kemudian tahap penyelesaiannya. Nah, tahap penyelesaiannya ini ketika tokoh si Sugih ini bertemu dengan tokoh Arudin yang menceritakan kebohongan Tengku Kudus pada kutipan, sebenarnya Tengku Kudus tidak memiliki kemampuan apapun. Yang kau lihat, dia bisa menemukan barang yang hilang itu semua hanya rencana dia. Dia mengupah orang-orang untuk menyebarkan berita kehebatan ilmu gaibnya agar orang-orang sepertimu datang untuk berobat, meramal, lalu dia memberikan mantra raja agar dia mendapat uang hanya dengan cuma-cuma. Nah, hal tersebut ini membuktikan benar tahap penyelesaian, artinya tahap yang mau akhir. Kemudian ada tokoh atau karakter. Nah, tokoh Sugih ini digambarkan memiliki sifat yang mudah percaya, emosional. Nah, kemudian ada pun tokoh Ibu Sugih digambarkan memiliki sifat yang sabar. Kemudian ada tokoh 1 dan 2 teman Sugih. Nah, tokoh ini digambarkan sebagai orang yang selalu menasehati temannya. Kemudian ada tokoh Arudin. Nah, tokoh Arudin ini digambarkan sebagai orang yang bijaksana. Kemudian ada tokoh anak Arudin atau bernama Ila ini digambarkan sebagai orang yang memiliki sifat lemah lembut. Kemudian tokoh Halimah digambarkan sebagai orang yang memiliki sifat khianat. Kemudian tokoh Karim digambarkan sebagai orang yang memiliki sifat jujur. Kemudian ada teman 1 dan 2 Karim digambarkan sebagai orang yang suka mengolok-olok atau mengejek. Kemudian ada tokoh penduduk digambarkan sebagai orang yang suka bergosip atau nyinyir. Nah, kemudian ada tokoh Tengku Kudus. Nah, tokoh Tengku Kudus ini memiliki sifat yang munafik, pembohong. Nah, hal ini dilihat dari konflik antara Sugih dan Tengku Kudus tersebut.
Kemudian adapun dialog atau bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam naskah drama tersebut menggunakan bahasa sehari-hari agar pembaca mudah memahami isi atau alur cerita naskah drama Orang Pandai di dalam Orang Pandai di Kampung Jiran ini. Kemudian ada unsur pertunjukan. Nah, unsur pertunjukan ini ada latar. Nah, latar yang digunakan yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya terdiri dari Rumah Sugih, Warung Kopi, Rumah Arudin, Rumah Tangku Kudus, dan Kampung Jiran. Nah, kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu ini ada siang dan malam. Lalu ada tata cahaya. Tata cahaya ini yang digambarkan jelas pada naskah yaitu saat cahaya hanya fokus ke Sugih. Nah, saat peristiwa dia mengalami kecewa karena mantranya tidak manjur. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.